Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang trigger pada Oracle. Oleh saya sendiri, dosen pembimbing Parengga Asmara, SKMSI, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Tujuannya kita mengetahui perbedaan tipe-tipe tiap trigger, lalu mengetahui apa itu database trigger dan penggunaannya, lalu membuat database trigger, lalu mengetahui aturan mainnya pada database trigger, lalu menghapus trigger. Pertama kita mulai dengan macam-macam trigger. Trigger adalah sebuah PLSQL block atau prosedur yang memiliki kaitan dengan tabel, view, skema maupun database. Dijalankan secara implisit ketika terjadi suatu event. Dapat berupa application trigger, jadi berjalan ketika sebuah event terjadi dengan particular aplikasi yang sebagian. Lalu ada DB trigger, dijalankan ketika ada sebuah data event seperti DML atau sistem event seperti logon atau shutdown pada skema atau DB. Petunjuk pendesainan trigger. Trigger didesain untuk melakukan sebuah aksi relasi. Lalu sentralisasi operasi global, dan jangan desain trigger ketika dimana fungsionalitas itu sudah ada pada Oracle Server. Jadi tidak baik untuk menduplikat trigger. Membuat prosedur dan menjalankannya dengan trigger jika kode PLSQL sangat panjang. Penggunaan trigger dapat berdampak pada ketergantungan yang sangat kompleks dan mungkin akan sulit sekali untuk memaintain aplikasi yang besar. Berikut ini gambaran mengenai trigger. Jadi berikut ini adalah tabel employees, lalu ada aplikasi ya, query DML, melakukan query ya, insert into, masuk ke tabel, tapi lalu dicek apakah ada trigger yang bersangkutan. Ternyata ada, yaitu check sal trigger. Membuat trigger DML. Sebuah trigger memiliki ada dua, timing dan event. Timing ini untuk tabel itu ada dua, yaitu before dan after. Lalu untuk view itu cuma ada satu, yaitu instead of. Lalu event ada insert, update maupun delete DML ya. Lalu ada tabel name, yaitu nama tabel atau view.
lalu tipe trigger, lalu ada close sound wave untuk pengkondisian, lalu ada body. Komponen DML trigger. Timingnya, kapan trigger akan dijalankan? Ada before. Before ini mengeksekusi trigger sebelum event DML terjadi. Jadi ketika melakukan insert, sebelum diinsert, maka akan mengeksekusi triggernya terlebih dahulu. After. Mengeksekusi setelah terjadinya DML. Jadi setelah diinsert, baru dieksekusi triggernya. Lalu ada instead of, mengeksekusi trigger body instead of trigger statement. Jadi mengeksekusi triggernya daripada mengeksekusi statementnya yang memanggil trigger. Digunakan pada view yang tidak dapat dimodifikasi. Komponen trigger. Perintah DML apa yang mempengaruhi trigger untuk mengeksekusi? Yaitu ada 3 biasa, insert, update, sama delete. Tipe trigger. Sebaiknya trigger body dieksekusi setiap baris atau sekali saja. Untuk satu baris ya, trigger dijalankan sekali doang pada suatu triggering event yang men-trigger. Ini adalah defaultnya. Statement trigger menjalankan sekali saja, meskipun tidak ada baris yang memiliki dampak. Lalu ada row. Jadi trigger body menjalankan tiap baris yang memiliki event trigger. Jadi eventnya men-trigger. Sebuah baris row trigger ini tidak akan dijalankan ketika tidak ada triggering event. Komponen DML trigger. Ada body, yaitu apa? Aksi. Sebuah aksi tindakan yang seharusnya trigger platform. Apa itu? Pokoknya intinya itu apa itu trigger body. Trigger body adalah sebuah PLSQL block yang memanggil sebuah prosedur. Lalu ada firing sequence. Menggunakan firing sequence di bawah ini untuk sebuah trigger ketika sebuah baris dimodifikasi atau dimanipulasi. Berikut ini contohnya. Jadi gambarannya seperti ini. Ini melakukan DML insert. Ketika before, maka sebelumnya dieksekusi di sini. Lalu ketika sampai misalkan ini kan merupakan statement trigger. Lalu kalau row trigger itu per baris itu dicek. Jadi before sama after. Setelah selesai semua, ada pengecekan after statement trigger.
menggunakan urutan eksekusi untuk trigger pada sebuah tabel dengan yang dimodifikasi itu banyak baris. Jadi seperti ini. Before statement trigger, ngecek cuma tabelnya sebelum tabel. Lalu tiap baris itu dicek oleh row trigger before sama after. Lalu yang terakhirnya juga ada after statement trigger. Berikut ini sintaks untuk membuat DML trigger. Trigger harus unik dengan maaf, ini keliru. Nanti saja di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Ada create or replace trigger seperti prosedur ya. Lalu timing sama DML-nya, perintah DML-nya on tabel, begin, seperti itu. Jadi ketika ada insert, maka akan jalankan ini. Pengetesan secure M tadi. Nah, seperti yang syaratnya tadi, jika insert dilakukan pada during hour, tidak dilakukan business hour, maka tidak bisa. Menggunakan predikat kondisional. Jadi ini before, kondisinya ini ada 3, yaitu insert, update, atau delete. Jadi dicek 3-tiganya pada ini. If deleting, itu mereka delete. Inserting itu insert, lalu update itu update ya. Jadi ketika melakukan delete akan menjalankan yang ini, jika insert ini, lalu update ini. Membuat DML row triggers. Berikut ini contohnya. Ada fitur old sama new. Ada for each row. Digunakan untuk tiap baris row trigger. Berikut ini contohnya yang row trigger menggunakan for each row. Ada new. New ini digunakan mereferensikan titik 2 new ini merupakan digunakan untuk mereferensikan variabel baru yang diinputkan, misalkan pada insert maupun update. Sedangkan nanti ada old itu yang lama. Nah, ini menggunakan old dan new. Old ini untuk mereferensikan variabel nilai yang lama, sedangkan new ini nilai yang baru. Berikut ini contoh membuat tabel audit IMP. Contohnya, dan hasilnya akan seperti ini. Ada nilai old, ada yang new. Lalu melakukan larangan pada row trigger menggunakan when. Jadi jika pembatasan ya, jika new job ID-nya sama dengan sref, baru bisa menjalankan trigger. Jika tidak, maka ya tidak jalankan. Lalu ada instead of trigger. Jadi ketika melakukan insert pada view, ini tidak dijalankan pada view-nya, tetapi dibelokkan ke trigger yang akan merubah isi tabel sebenarnya. Kan view ini kan merupakan tabel fana ya, tabel yang tak nyata. Jadi tidak bisa dilakukan DML, perintah DML,
Jadi solusinya menggunakan instead of trigger. Jadi dibelokkan. Insert ini, perintah insert aplikasinya ini dibelokkan ke tabel sebenarnya, sehingga nilai akan berubah. Berikut ini sintaks untuk membuat instead of trigger. Yang membedakan itu ininya saja, ada instead of. Berikut ini contohnya ketika dimasukkan. Ini contohnya memasukkan nilai EMP details, lalu terkena instead of, sehingga masukkannya ke tabel EMP dan departemen, tidak masukkan ke view. Perbedaan antara trigger dengan prosedur. Trigger dibuat menggunakan create trigger, sedangkan prosedur menggunakan create prosedur. Lalu data dictionary-nya ada user trigger, lalu sedangkan data dictionary prosedur ada user source. Trigger dijalankan secara implisit, sedangkan prosedur secara eksplisit. Pada trigger, commit, save point, rollback atau itu tidak diperbolehkan. Sedangkan prosedur diperbolehkan melakukan commit, save point maupun rollback. Mengetahui perbedaan database trigger dan form builder trigger. Lalu ada manajemen trigger. Jadi trigger bisa di alter, di enable ya, enable atau disable. Sintaksnya alter, trigger, nama triggernya, disable atau enable. Lalu ada sintaks untuk mengaktifkan semua trigger. Jadi alter tabel, nama tabelnya, lalu disable, enable all triggers. Ada juga untuk mengompil saja, tidak jalankan alter trigger, nama triggernya, lalu compile. Drop trigger. Seperti perintah drop lainnya, drop trigger digunakan untuk menghapus trigger. Catatan, semua trigger pada tabel, semua trigger pada sebuah tabel yang di drop, maka akan terdrop juga triggernya. Jadi ketika ada sebuah tabel di drop, maka triggernya akan di drop juga. Kasus trigger, tes kasus, studi kasus trigger. Mengetes setiap data trigger, operasi data trigger sebagai dicek juga non triggernya, lalu when clause, dites when clause-nya, lalu penyebab trigger dijalankan directly, secara langsung pada dalam dari basic data operasi basis, juga indirect seperti prosedur. Lalu dites effect dari trigger dengan trigger yang lain. Lalu ada
eksekusi model dan constraint checking. Misalkan ada execute all before statement trigger, loop for each row, ini mengeksekusi all before row, lalu ada all after row, lalu mengeksekusi perintah DML dan menjalankan constraint checking, lalu ada execute semua after statement trigger. Contohnya seperti ini. Jadi sebelum diberi trigger, maka akan terjadi constraint violation. Lalu setelah diberi trigger untuk sebagai penanggulangan. Jadi seperti ini. Jadi trigger ini bisa digunakan juga sebagai alternatif. Jadi misalkan ini departemen ID-nya tidak ada kan ceritanya, tapi ada employees langsung di set. Kita tidak perlu mengalter tabel departemennya secara manual. Ini akan langsung ditangkap oleh trigger. Seperti ini jadinya. Lalu ketika sudah dimasukkan akan bisa berjalan. Jadi ini masuk ke sini. Demonstrasi trigger menggunakan paket construct. Contohnya misalkan ada DML, perintah DML, lalu ada audit M, setiap baris, lalu ada after statement yang digunakan untuk menyalin dan mereserve variabel. Ini akan dimasukkan ke sebuah paket, lalu akan ditampilkan pada auditable. Berikut ini adalah contohnya menggunakan paket seperti ini. Jadi jika deleting akan menjalankan setGDL pada paket varpack. Begitupun juga dengan inserting dan updating. Berikut ini contoh speknya pada paketnya. Lalu prosedurnya. Kita masuk ke kesimpulan. Paket itu ada dua, yaitu ada spek dan body. Kalau prosedur ada cuma satu saja. Trigger ini implisit dijalankan, prosedur eksplisit. Seperti itu. Sekarang kita akan ada latihan-latihan soalnya. Sebelumnya saya akan menyalakan Oracle saya terlebih dahulu. Sambil menunggu, berikut ini adalah contoh soalnya. Pertama, membuat tabel terlebih dahulu, tabel barang dengan ketentuan seperti ini. Membuat tabel barang dengan ketentuan
seperti ini. Fieldnya ID barang, tipe number, nama, varchar, spesifikasi, varchar, jumlah, number, harga, number juga, satuan, varchar. Transaksi, tabel transaksi ada nomor transaksi, number, not null, ID barang, sama. Oke. Jika misalkan kecepatan bisa di pause. Oke. Saya akan mengecek. Oh, berjalan, bisa berjalan. Saya akan menjalankan iSQL Plus. Oke. Kita masuk ke skema HR saja. Tak perlu membuat skema baru. Saya akan mengecek skripnya. Oh ya, ada. Berikut ini skrip untuk membuat tabel barang. Kita sesuai kelihatannya. Tabel barang number not null, ya, sama ya. Lalu kita eksekusi. Eksekusi ya. Oh, ternyata sudah ada. Kalau begitu saya hapus terlebih dahulu. Kita drop barang, drop tabel barang. Oke. Lalu ada transaksi dan history. Dan history. History ya. Oke, baru kita bikin tabel barang sesuai dengan ketentuan tabel created. Lalu soal transaksi ada 4. Kita coba load script yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, ada 4 ya. Cocok insya Allah. Insya Allah cocok. Ya, saya eksekusi udah membuat. Ya, bisa. Kita load yang history. Tampak juga di barang tanggal stok dan tipe transaksi. Masuk, eksekusi. Oke, berjalan dengan baik sejauh ini. Lalu kita masuk ke soal nomor 2. For row trigger dengan timing before pada skala operasi DML, jadi meliputi insert, update, dan delete pada tabel transaksi dengan aturan sebagai berikut. Pertama, skala perubahan data pada field jumlah di tabel dan transaksi akan mengubah data pada field jumlah di tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Jadi ketika transaksi ya, pada tabel transaksi ini misalkan diubah datanya, maka tabel barang juga akan berubah yang ada kaitannya. Contohnya ini transaksi yang sama, ID barang sama jumlah dan ya itu saja. Oh, sama tanggal. Oh, nggak ada tanggal. Jadi ID barang sama jumlah saja.
yang berubah. Jadi ketika misalkan ada transaksi, ada operasi TML pada transaksi misalkan ya, misalkan update aja ya, misalkan yang diupdate adalah jumlahnya, maka tabel barang juga akan berubah gitu. Oke, saya akan menload script yang sudah saya siapkan untuk yang soal yang pertama. Jadi scriptnya seperti ini. Before create or replace trigger, namanya brk, nama triggernya. Lalu ada insert, update, or delete for each row, setiap baris. Jika mendelete maka akan terhapus juga yang ID barnya. Saya menggunakan alt. Else if insert, maka menginsert data baru, new ya. Lalu ada updating. Jadi mengupdate barang sama jumlah. Oke, eksekusi coba. Ya, berjalan. Trigger telah dibuat. Lalu ada history. Segala pengubahan pada field jumlah di tabel transaksi akan dicatat pada tabel history. Khusus tipe transaksi saja. Anda isikan, tambah data, ubah data, dan hapus data. Jadi ketika ada pengubahan pada tabel transaksi, misalkan penghapusan data, maka akan tercatat pada ini, tabel history. Tipe transaksinya itu berupa hapus, ubah, atau tambah. Oke, kita load. Berikut ini nama triggernya history, pakai i. For each row sama. If deleting maka insert into, dimasukkan ya ke tabel history, ID barang, tanggal, stok, lalu ada tipe transaksi. ID barang dimasukkan ID-nya, lalu tanggal date sekarang, waktu sekarang, lalu stoknya jumlah, dan transaksinya hapus saja. Begitupun juga dengan update. Kurang lebih begini, ID barang, tanggal, stok, dan tipe transaksi. Lalu jika tambah data juga seperti ini. Coba kita eksekusi. Oke, berjalan. Sekarang kita akan mencoba menjalankan select from barang. Kita cek barang saja. Lurus history. Harusnya lurus ya, emang tidak ada datanya. Transaksi juga lurus juga. Oke, sekarang kita akan masukkan data, insert into transaksi, value nya ID barang, lalu ada apa lagi saya lupa. ID barang, oh ya, nomor transaksi, lalu ada tanggal, ada jumlah, values, ID barangnya misalkan 1, nomor transaksi juga 1, lalu tanggal, date, tanggal sekarang, lalu ada jumlahnya 10. Oke, kita eksekusi. Oh, ada error. Oh, cannot insert null into HR barang nama. Oh, ternyata ada larangan ya. Jadi, oh iya, karena tabel apa? Trigger tadi
karena tidak boleh larangan nol ya pada nama. Saya lupa. Jika kita perbaiki. Ini ya. Ini tidak boleh nol semuanya. ID barang jumlah. Oh ya. Insert if insert into ini ID barang jumlah nama spesifikasi lalu ada jumlah sudah harga dan ada satuan value nya. Untuk value nya sementara kita pakai spasi aja, spasi. Jadi ketika diinsert pada tabel transaksi akan muncul nilai spasi kosongan. Oh tetapi ada yang number juga, begini anotasinya. Di barang misalkan, di barang itu oh 0 aja, 0 kita isi 0 aja. Oh atau lebih manusiawi, jadi di barang sudah, jumlah juga sudah, nama spesifikasi nama, gini aja. Spesifikasi spek harga 0, satuan 0. Oh satuan itu kayak senti gitu ya, satuan saja, satuan default. Ini ada 1, 2, coba kita eksekusi saja langsung, eksekusi. Error ternyata, show error. Baris kelima ini 1, 2, 3, 4, 5 bang salah, kok nggak bisa. Oh ini pakai tanda petik 1, kita eksekusi. Trigger created. Oke. Lalu kita akan memasukkan insert into transaksi. Oh kita select terlebih dahulu transaksi. Kosong harusnya. Insert itu transaksi, value nya nomor transaksi, ID barang, tanggal, jumlah, values, nomor transaksinya 1 transaksi, ID barang juga 1. Lalu tanggal existed, jumlah 10, 100. Oke, eksekusi. 1 row created. Select all from transaksi. Ada. Kita cek pada tabel barang ada atau tidak. Harusnya ada ini. Ada kan? Sesuai inputan default tadi. Lalu kita akan mencoba update. Update transaksi, update tabel. Set di barang ya, set jumlah saja, jumlah
sama dengan jumlahnya 100 tadi dirubah ke 65 from where ya, maaf, oh ya, from transaksi, oh sudah, maaf, ini update tabel, set jumlah sama dengan 65, where id barang sama dengan 1, eksekusi, valid tabel name. Transaksi, oh ya, langsung ini, maaf, nah, satu row updated, kita select all from transaksi, jumlah jadi 65, lalu barang coba kita lihat juga berubah menjadi 65, tabel barang. Lalu kita coba melakukan drop, delete from transaksi where id barang sama dengan 1. Control deleted, select all from transaksi, lurus terhapus, lalu yang barang kita lihat lurus terhapus juga. Sekarang kita akan melihat ke history, tabel history. Apakah isinya? Isinya adalah yang perubahan catatan tadi ya, yang tabel DML yang saya buat tadi. Pertama kita melakukan insert tadi awal, akan tercatat di sini, sudah tercatat ya. Update juga tercatat, lalu hapus juga tercatat. Jadi berikut ini pertemuan kita kali ini mengenai trigger. Sampai jumpa pada pertemuan kita selanjutnya.